I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai diversifikasi dan teori portofolio untuk memenuhi mata kuliah investasi dan pasar modal yang diampu oleh Ibu Dr. Ani Kusumaningsi STMM. Untuk pemaparan materi akan dipaparkan oleh saya, Adelia Misyanda Maibang, dan teman-teman saya lainnya, ada Indah, ada Mala, dan juga ada Dava. Langsung aja ke bahasannya. Baik, kita akan membahas mengenai hubungan risiko dan return. Return dan risiko adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Ada beberapa hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian atau return adalah: 1. Bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada fase yang bersifat normal. Kemudian, menurut Paul L. Krugman dan Maurice Obstfeld, bahwa pada kenyataannya seorang investor yang netral terhadap risiko cenderung mengambil posisi agresif maksimum. Ia akan membeli sebanyak mungkin aset yang menjanjikan hasil tinggi dan menjual sebanyak mungkin aset yang hasilnya lebih rendah. Perilaku ini yang menciptakan kondisi paritas suku bunga. Adapun karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 1. Takut pada risiko atau risk avoider. Yang kedua, hati-hati pada risiko atau risk indifference. Dan yang terakhir, yang ketiga, suka pada risiko atau risk seeker atau risk lovers. Selanjutnya ada portofolio investasi. Apa sih portofolio investasi itu? Jadi, portofolio investasi itu adalah kumpulan berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti yang dimiliki oleh individu atau institusi dengan tujuan memperoleh keuntungan optimal sekaligus meminimalkan resiko. Konsep utama dalam portofolio adalah diversifikasi, yang dimana yaitu menyebar dana ke beberapa instrumen agar tidak bergantung pada satu investasi saja. Sehingga jika salah satunya mengalami kerugian, aset lain dapat membantu menyeimbangkannya. Jadi, portofolio memberikan manfaat berupa pengurangan risiko, menjaga kestabilan hasil investasi, serta meningkatkan peluang mendapatkan return yang lebih optimal. Dalam pembentukannya, portofolio perlu disesuaikan dengan beberapa faktor penting, yaitu tujuan investasi, jangka waktu yang direncanakan, jumlah modal yang dimiliki, serta profil risiko investor, sehingga strategi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Selanjutnya ada jenis-jenis portofolio. Yang pertama ada income portofolio. Income portofolio memiliki risiko kecil dan biasanya dipilih oleh investor untuk mencari penghasilan rutin dari saham. Portofolio ini lebih berfokus pada pengamanan pendapatan reguler berupa dividen yang dibagikan perusahaan daripada capital gain atau keuntungan dari penjualan saham. Yang kedua ada value portfolio. Value portfolio itu biasanya dibuat oleh investor dengan cara membeli saham dengan harga yang lebih murah dibanding saham lain dari industri serupa.
Saham ini akan ditahan hingga investor menemukan value yang lebih tinggi. Nah, itu umumnya value portofolio itu memiliki risiko yang lebih tinggi karena harga sahamnya lebih fluktuatif. Yang selanjutnya ada growth portfolio. Growth portfolio berfokus pada pertumbuhan aset investasi menggunakan prinsip high risk, high return. Biasanya, jenis portofolio ini diambil oleh tipe investor dengan portofolio risiko sedang. Selanjutnya, growth portfolio. Growth portfolio berfokus pada pertumbuhan aset investasi menggunakan prinsip high risk, high return. Biasanya, jenis portofolio ini diambil oleh tipe investor dengan profil risiko sedang. Growth profit juga banyak digunakan pada industri yang sedang berkembang dan memiliki prospek yang cerah. Selanjutnya ada pengertian diversifikasi. Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa, hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Nah, permasalahan diversifikasi adalah penentuan atau pemilihan sejumlah aset-aset spesifik tertentu dan penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset tersebut dalam portofolio. Adapun tujuan diversifikasi, yang pertama, untuk meningkatkan perolehan laba, yang dimana memaksimalkan potensi penjualan melalui variasi produk, mitigasi risiko kerugian jika salah satu merek produk kurang diminati. Yang kedua, memperluas market share atau pangsa pasar, yaitu memberikan lebih banyak opsi pilihan bagi konsumen, memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan ketat. Yang ketiga, untuk mencegah kebosanan konsumen, yaitu mengatasi penurunan profit saat produk mencapai tahap maturity atau puncak siklus hidup. Yang keempat adalah personalisasi produk, yaitu menyesuaikan produk dengan karakteristik unik dari berbagai segmen pasar, juga membangun kedekatan melalui pesona produk yang spesifik. Yang kelima, ada mengalahkan kompetitor, yaitu menciptakan penghalang bagi pesaing untuk mendominasi pasar. Lalu, ada cara menghitung resiko portofolio. Yang pertama dengan varian setiap sekuritas, yaitu mengukur sejauh mana aset individu berfluktuasi. Yang kedua ada covariance, yaitu mengukur hubungan timbal balik dan pergerakan antara satu aset dengan aset lainnya. Yang ketiga itu ada bobot portofolio, yang dimana proporsi alokasi modal atau sumber daya pada masing-masing aset atau produk. Jadi dari materi ini dapat disimpulkan bahwa diversifikasi dan teori portofolio menekankan bahwa keputusan investasi tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan, tetapi juga pada pengelolaan risiko secara bijak. Portofolio investasi dibentuk dengan mengkombinasikan berbagai aset agar risiko dapat diminimalkan melalui diversifikasi tanpa mengurangi potensi return yang diharapkan. Hubungan antara risiko dan return yang berasal searah menunjukkan bahwa setiap keuntungan selalu disertai dengan tingkat risiko tertentu, sehingga investor perlu menyesuaikan strategi dan profil risiko, tujuan, dan jangka waktu investasinya. Jadi dengan memahami jenis-jenis portofolio serta prinsip diversifikasi, investor dapat menyusun strategi yang lebih optimal, stabil, dan adaptif terhadap perubahan pangsa pasar. I just had to let you know you're